Sadar, kamu tuh mempercayai Injil yang keliru, Injil yang tidak membawa kamu kepada keselamatan. Jadi jelas di situ Imron yang adalah ayahnya Maryam bisa ketemu sama Zakaria itu dari Hong Kong. Hah? Aku tanya dari Hong Kong itu. Sadar kalian itu? Kami ini bermaksud baik menyadarkan kalian karena ini taruhannya surga neraka, hidup dan mati. Bukan salah potong rambut, kalian salah pilih Injil, salah pilih kitab, salah pilih juru selamat, salah pilih Tuhan. Sadar kalian, dari mana mungkin orang Samaria ketemu Musa? Dari mana Imron yang ayahnya Maryam itu bisa ketemu sama Imam Zakaria? Dari Hong Kong. Halo? Ya, halo. Ya. Wah. Boleh? Sedikit. Oh iya, silakan Pak Darman dulu. Pak Jainul sedang mencari data, Pak. Silakan. Oh iya. Saya juga Muslim. Sama mungkin dengan Pak Jainal. Bolehkah komentar sedikit ini Muslim? Iya, komentar. Kan begini, Pak. Di dalam Al-Quran itu disebut anak-anak Harun. Anak-anak Harun artinya keturunan Harun, Pak, ke bawah. Ada orang sucinya namanya Imran. Itulah yang menurun sampai ke Maryam. Iya. Mana Pak yang disebut anak Harun? Surah berapa, ayat berapa? Sebentar dulu. Ibu Maryam itu saudaranya, istrinya Ibu Nabi Zakaria. Nah, bahasa Nabi Zakaria itu melahirkan anak Yahya. Tadi Bapak menyebutkan anak Harun, anak-anaknya Harun. Surah berapa, ayat berapa? Saya mau nanya, kenapa Isa disebut anak-anak Daud? Jangan nanya. Orang saya lagi nanya kok Bapak nanya. Kenapa ya, Yesus Quran dengan sebentar. Quran dengan jelas menyebutkan Maryam saudara perempuan Harun, nama bapaknya Imron. Apa salahnya kalau keturunannya itu apa? Muhammad juga disebut anak keturunan Ismail. Keturunan Ismail. Yang salah adalah Muhammad salah sejarah. Ya, Maryam itu. Tahu ke Al-Quran itu mempersingkat ceritanya. Mempersingkat dari Hong Kong. Kamu yang salah. Saya jelaskan ya Pak. Maryam saudara perempuan Harun. Ya, sebentar, sabar. Bapak atau saya yang ngomong nih, jangan kayak cewek Anda. Saya dulu. Coba baca Yohanes 1:45. Itu siapa? Siapa Yesus itu? Ya? Yesus bin Yusuf siapa? Sekarang saya minta Bapak tadi mengatakan itu anak-anak Harun. Sekarang saya mau tanya. Keturunan dari Musa langsung. Enggak. Keturunan dari Musa langsung. Enggak. Saya tanya Quran surah berapa, ayat berapa yang menyebutkan anak-anak Harun. Silakan kita buka. Gini. Sebentar. Coba. Apa kita ini semua anak-anak Adam? Pak Darman. Melalui anak Ibnu. Kalau pula ini dia menyamakan anak Harun dengan anak Adam. Pak Darman. Itu tuh bicara DT tuh. Contohnya DT. Saya baru ketemu kamu, Bu. Sekarang saya tanya Pak Darman. Yang bawa persoalan? Saya tanya. Quran surah berapa, ayat berapa, tolong dibukakan yang disebut dengan anak-anak Harun yang bernama Maryam. Saya tidak ada. Itu dia bikin saya ayat ini sendiri. Sekolah di madrasah. Tahu saya itu cerita-cerita Nabi dari Nabi Adam. Gak usah, saya enggak pengen tahu cerita Nabi yang 124.000 itu. Saya tanya. Tadi Bapak menyebutkan anak-anak Harun yaitu Maryam. Quran surah berapa, ayat berapa? Silakan sebutkan. Saya tidak bisa buka Al-Quran, Bu. Saya tidak hafal apa. Kok nggak bisa buka Al-Quran? Anda sebutin aja kita bukain. Gini Pak Darman. Nggak bisa Pak. Nggak ada ayat itu Pak. Jangan ngarang Anda. Begini dulu Pak. Anda udah murtad Anda ngarang-ngarang. Sebentar. Gini Pak Darman. Gini Pak Darman. Kalau kita diskusi, ketika kalimat Bapak itu sudah kita dengar, tapi kita minta data Bapak, sebaiknya Bapak cari data dulu dari Bapak, daripada Bapak bicara tapi nggak ada data Pak. Saya sudah dapat hadis riwayat Muslim 3982. Coba tolong dilihat. Oke. 3982. Harun. Artinya apa bedanya Yesus anak-anak Daud? Muhammad bukan itu Bro Darman. Bro Darman gini. Biasakan diskusi itu tujuannya adalah buka data. Dengar dulu aku. Aduh. Gini. Pak Darman.
kira benih Muadi, benih Muadi. Nah, langsung bahwa langsung Nabi Muhammad itu langsung keturunan Ibrahim, banyak prosesnya. Boleh aku bicara? Sebentar Bu Sophia. Ya boleh, kamu kalau kebanyakan ngomong. Gini Pak Darman. Aku bicara ya, ketika Yesus disebut anak Daud, Yesus adalah keturunan Daud, ya dari suku Yehuda. Ketika kamu menyebut bagaimana bisa Yesus keturunan Daud? Bagaimana bisa Yesus keturunan Daud? Dicariin JT tuh, janda JT. Sebentar. Aku ngomong ya. Ketika disebut Yesus anak Daud. Keturunan Daud dari siapa? Keturunan Daud dari siapa? Ini kok mulutnya kayak Parjaha ya? Tolong di-mute dulu dong. Coba baca kamu. Yohanes 1 ayat 45. Si Darman ini tolong di-mute dulu dong. Aku mau ngomong. Yesus itu anak Yusuf. Tolong di-mute dulu. Ini siapa sih kok nggak bisa nge-mute ya? Tolong Tolong Sofiatul dicari di Sotewu tuh janda. Tolong keluarkan ritmi ini. Ini nggak sopan mulutnya ini ritmi ini. Tolong dibuang. Manusia biadabnya orang. Lain lagi di Al-Quran itu hanya saya habisi kalian ya. Saya habisi kalian malam ini ya. Ya, kalian berani menghina kekristenan, berani menghina saya habisi kalian. Ya. Ketika Yesus disebut anak Daud, dia adalah keturunan Daud dari suku Yehuda. Silsilahnya bisa kita track, bisa kita telusuri. Ketika Maryam disebut anak Harun, Maryam ibu Yesus, yang kalian sebut Maryam ibunya Isa, itu bukanlah keturunan daripada Harun. Tidak ada hubungan, beda suku. Harun adalah suku Lewi. Maryam itu adalah suku Yehuda. Ya, jadi jelas ini Quran merupakan kesalahan sejarah terbesar. Ini kesalahan sejarah terbesar nih dalam Quran. Ya, yang menyatakan bahwa Maryam adalah saudara perempuan Harun binti Imron atau anak Imron. Kesalahan sejarah anakronismenya masih banyak lagi, tapi ini adalah salah satunya. Ya, jadi kalian nggak bisa lari, teman-teman. Kan nggak bisa lari. Ya, ini blunder kesalahan sejarah terbesar. Bahkan di dalam tafsir dikatakan istri daripada Imron adalah Hana. Halo. Ya, halo. Itu keliru. Ya, istri daripada Imron tidak pernah Hana. Al-Quran itu tidak terperinci bahwa Harun anaknya ini, langsung ke pokoknya aja. Harun itu melahirkan anak-anak ini sampai Imran lahir lagi kena anak-anak sampai habis Maryam. Kamu malam ini itu begitu Al-Quran. Kamu yang habis Nabi di Al-Quran itu bukan. Itu banyak penafsiran aja dicocokkan dengan ceritamu. Bapak. Sama. Lalu Bapak kalau dungu jangan bangga Pak. Imron itu bapaknya Harun, bukan Imron itu keturunan Harun. Oke ya, jadi saya pikir sudah clear. Keturunan tidak ada mengatakan begitu. Itu anak-anak Harun. Jadi gini ya. Sebabnya karena Muslim itu tidak tahu sejarah, mereka kehilangan kitab Taurat Musa. Jadi begini nih, permanen oonnya. Sekarang saya mau tanya nih sama Bapak nih yang ahli nih ya. Zakaria menurut Muhammad itu pekerjaannya apa Pak? Halo, kenapa saya nggak bisa masuk? Nah, halo? Sekarang kan Bapak kan sok ngerti ya. Benar nggak Pak? Halo? Halo? Ya, halo. Nabi Zakaria itu kan seorang nabi. Sudah tua, bininya belum punya anak. Dia minta Menurut Muhammad pekerjaan Zakaria itu apa? Menurut Muhammad pekerjaan Zakaria itu apa? Menurut Muhammad pekerjaan Zakaria itu apa? Nah, Nabi Zakaria itu dibunuh semua dengan bapaknya itu. Menurut Muhammad pekerjaan Zakaria itu apa? Yang kau katakan itu bahwa dia yang membaptis Yesus itu, Yahya itu. Anaknya menurut Muhammad pekerjaan Zakaria itu apa? Menurut Muhammad, menurut Nabi Bapak. Cuma mengatakan Nabi. Nabi Zakaria itu nabi, pekerjaannya mendakwa agama. Ya. Menurut Muhammad, menurut Nabi Islam, Zakaria itu pekerjaannya tukang kayu, Pak. Kenapa? Ya, kalau orang dulu kan samping tukang kayu, gembala, apa salahnya pekerjaannya? Memang nelayan. Memang ada lautan di tempatnya Zakaria. Sekarang Zakaria bukan di pinggir laut. Kalau di pinggir laut jadi nelayan. Dengerin dulu ya. Zakaria yang di Alkitab itu pekerjaannya imam, Pak, sebagai imam, bukan sebagai tukang kayu. Dan imam besar dari suku Lewi itu bukanlah seorang nabi. Nabi itu beda.
Bukan dari suku Lewi. Suku Lewi itu kamu bilang nabi apa? Itu keturunan siapa? Sofiatul. Keturunan Sofiatul itu. Jadi sudah jelas ya, Antara kalian Sofiatul. Muslim selama tidak menerima kitab Tanakh, kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan Mazmur, kalian berada dalam Keyakinan yang kebelokon benar abadi. dengan cara bertuhannya dengan benar juga. Nggak ada manusia Tuhan. Memangnya Tuhanmu benar? Mohon maaf, Memangnya Tuhanmu benar? Darman itu keturunan siapa? Itu ada samanya. Jangan melebar. Aku tanya. Jangan melebar. Memangnya Tuhanmu tuh benar dari mana? Coba aku tanya. Bapak. Dari mana Itu Tuhanmu? Sofiatul Kok bisa mengatakan Tuhanmu benar? Sofiatul yang nggak benar itu loh. Contohnya itu Sofiatul loh. Yang Sofiatul. nggak benar itu umat Muslim yang katanya puasa, tapi mulutnya keluar makanan babi seperti kalian. Melihatnya. Kamu Kalau juga Nggak usah banyak mengkritik. Tunjukin sama saya, tunjukin Nggak sama usah saya banyak satu ngomong, aja kan? kebenaran di dalam Jadi Quran. bedakan firman dengan firman dengan yang difirmankan. Tunjukkan sama saya satu saja kebenaran di dalam Quranmu. Muti. Kamu berkata-kata sama saya atau enggak? Itu firmanmu. Tunjukkan sama saya satu saja kebenaran dari Quranmu. Apakah kata-katamu kamu? Yang kamu katakan itulah ciptaanmu. Tunjukkan sama saya satu saja kebenaran dari Kebenaran Quranmu. Al-Quran bahwa canda akan ketemu. Oke, supaya gini. Ya, jadi itu Supaya- secara Video ini semua aja saja, dulu, Bang. ya. Hai, kuciptakan kau Yesus. Sebentar ya, Kalau sebentar. kamu tidak bisa berdialog dengan kamu, kalau kalah debat dengan saya, ya, kita remove aja itu. Oke, sekarang gini ya. Kita remove aja. Tuhan Aduh. bukan Tuhan. Roh bukan Aduh. Tuhan. Ciptaan. Ada Baca. yang ngomong kasar. Sebentar. Sebentar. Kebetulan. Teman-teman, tolong Muslim tenang. itu memang tidak pernah bisa menerima kekalahan dalam berdebat argumen ya. Sebentar ya. Kita Tolong orang dulu. Sebentar dulu Pak Darman. Aduh. Kau kan Dharma. Tuhan. Darman. Ada rasa, ada rahasia. Dengar dulu kawan. Gini ya. Supaya diskusinya produktif. Kalau Itu, Pak saya- kalau Pak Darman mau ngomong, tunjukkan datanya dari mana itu. Kita cari malam ini Buti. Siapa benar Tuhan? Yang Enggak. kelihatannya Aku heran ya. Kita yang bahas Maryam dengan Harun itu dulu. Jangan kau lari kemana-mana. Ya, jangan dulu lari topik. Biasakan. Fokus pada satu masalah dulu kita selesaikan. bukan suara punya. Dengar dulu. Dengar, mengerti nggak kau? Aku udah bilang sama kau, selesaikan dulu satu topik ini. Kecuali kalau kamu udah bilang, ya sudah, selesai. Baru kita buka topik baru. Kau bebas bertanya di Saya nggak jadi sini. blog, mana saya dengar ini nggak ada ini masuk. Berarti kau nggak dengar dari tadi. Apa ya juga kau? Aduh. Saya dengar tadi besar suaranya, kenapa sekarang mengecil? Siapa suaranya mengecil? Udah. Bro Duran, lanjutkan dulu. Tuntaskan Bro Duran sama Ibu Sofi. Tapi jangan ngerocos satu-satu. Nanti Bro Duran akan tunjukkan data. Ayo, kita bahas Kau- firman Buti. Ya Tuhan, ini orang ini otak Aneh. kau di mana sih? Firman Aduh, Tuhan. penakut kau itu. Herman, udah aku bilang selesaikan dulu Maryam binti Harun atau siapa itu. Itu dulu kita tuntaskan. Betul enggak? Itu. Kok kamu di sini gini? Kamu dikasih kebebasan berbicara asalkan ada data. Tapi kalau kamu hanya ngoceh di sini, maaf saja, nggak bisa. Suaranya kecil. Siapa kecil? Suara saya kecil, yang lain jelas kok. Kau gimana sih? Habis ini saya mau bicara tentang itu ya. Incest di dalam Islam ya. Karena tadi kan ada yang bawa-bawa, itu tuh kurang ajar. Bahas-bahas masalah janda. Oke, Darman, silakan. Muslim itu sudah jelas ya. Mereka tuh kalah debat. Udah jelas kebuka Iya. semua kok kitabnya buku puisi Umayyah bin Abi Salt. Saya surat firmanmu. Apakah firmanmu dalam surat kata-kata? Darman. Ada 14 surah di dalam Quranmu yang merupakan kumpulan puisi Umayyah bin Abi Salt itu bisa masuk jadi ayat dalam Quranmu. Sejarah itu pokok-pokoknya aja di Al-Quran. Oke, saya pikir gini ya. Bro Duran sama Ibu Sofi mungkin apa gini. Daripada kita Saya paham kalau Al-Quran itu. Oke, daripada kita Aku share screen ya. Ya silakan Bu, silakan lebih bagus sampaikan data aja biar mereka nanti jawab.
Silakan Bu, silakan. Kita tanggapi pun beliau, kita tanya datang, nggak ada juga datang-datang. Ya udahlah itu. Ini bisa lihat screen aku nggak? Udah ketok, udah ketok. Nah, itu kan Maryam, ya kan, di surat At-Tahrim 12. Dikatakan Maryam itu binti Imron. Ya, Maryam ini cuma satu, nggak ada dua Maryam. Kalian mau jawab dalam Quran itu. Sebentar, aku belum selesai. Maryam binti Imron. Ya, di At-Tahrim 12. Ini jelas yang dimaksud oleh Muhammad adalah Maryam ibunya Isa. Ya. Kemudian dikatakan lagi Maryam saudara perempuan Harun. Ini Quran surah 19 ayat 28. Ya, kemudian siapa sih Harun? Itu di Al-Imran 33 sudah jelas, keluarga Imron. Ya. Siapa itu dari keluarga Imron yang anaknya 3, ya, ada Harun, ada Musa, ada Miriam di situ. Kemudian di Al-Araf 142 dikatakan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun. Ya, saudara satu ibu. Ya. Jadi ini jelas bahwa di sini tidak ada dua Harun. Kalian mengatakan ada dua Harun dan sebagainya itu kan karena kebingungan kalian, ya. Kemudian nih Al-Qasas 33, 34, ya, Musa berkata lagi dan saudaraku Harun. Jadi yang dimaksud di sini Harun adalah Harun saudara Musa, ya. Nah, jadi ini kalian bisa lihat nggak ini? Silsilah Musa bin Harun. Isa dan Yesus ini kalian bisa lihat ya. Isa ini kalau menurut Muhammad, ya, Isa ini ibunya bernama Miriam. Miriam ini anaknya Imron. Ini kalian bisa lihat nih sini Imron. Ya, di dalam tafsir Imron ini bisa nikahnya sama siapa coba? Kalian tahu? Imron ini nikahnya sama Hana. Enggak usah tanya dulu, aku jelasin dulu. Penakut. Penakut dasmu. Nah, justru kalianlah muslim yang takut sama saya ya. Kalau kalian tidak takut sama saya, kalian tidak mungkin memfitnah saya. Pak Jainal sama Pak Darman, dengar dulu. Catat bila penting. Nanti setelah ini, kalian bawa data untuk membantah datanya Ibu Sophie. Jangan hanya menyatakan Ibu Sophie salah. Aku pun bisa ngomong kayak gitu. Tapi kalau kalian... Kamu yang justru takut sama saya kok. Ya, lanjut Bu Sophie, lanjut. Ngapain kamu memfitnah-fitnah saya? Lanjutlah Bu Sophie, lanjut. Ya, nggak penting banget ya. Di dalam tafsir kamu tahu nggak? Amran yang di dalam Quran ini disebut Imron, itu kawinnya sama siapa nggak? Istrinya namanya Hana. Kamu baca seluruh tafsir. Padahal Hana ini adalah ibu Maryam, ibunya Yesus. Ini salah sejarah, ya. Amran atau Imron di dalam Quran ini kawinnya sama Yokebed. Jadi Isa ini adalah keponakan Musa dan Harun. Makanya di dalam Quranmu dikatakan kepada Musa diberikan kitab Taurat dan Injil kepada si Isa. Itu bersamaan. Allahmu mengatakan Injil itu ada pada zaman Musa. Ya. Nah, sedangkan di dalam silsilah yang sebenarnya atau Injil yang asli, ya ini yang palsunya nih, yang KW. Yang aslinya Maryam itu ibunya Yesus. Itu bukanlah keturunan Lewi, bukanlah anaknya Imron. Dia keturunan Yehuda. Ya, keturunan suku Yehuda. Nenek moyangnya bukanlah Imron. Ya, kemudian Zakaria, Nabi Zakaria yang tadi dikatakan seorang nabi, dia bukanlah nabi, ya, dia adalah seorang imam besar. Ya, kemudian kita lihat lagi nih. Sekalipun hidup ini nggak kelihatan ya, kelihatan nggak sih? Ketok. Ya, Miriam dan Maryam itu berbeda sekitar 1400 tahun. Jadi memang ada benang merah yang menghubungkan indikasi kesalahan dalam Al-Quran. Pertama, kemiripan nama Miriam dengan Maryam. Ya, kalau di dalam bahasa Arabnya sama-sama Miriam. Kemudian kesamaan nama sang ayah, yaitu Amran dan Imran. Kemudian penyebutan ya ukhta Harun, saudara perempuan Harun bagi Miriam. Ini ternyata memang benar. Memang benar, Harun dan Musa punya kakak perempuan. Namanya Nabiyah Miriam. Tapi bukan Maryam, ibunya Isa. Ya. Kemudian di hadis Sahih Muslim disebutkan adanya keheranan penduduk Najran terhadap penggunaan istilah ya ukhta Harun ini. Mughirah bin Syu'bah melaporkan, ketika aku datang ke Najran, mereka penduduk Kristen Najran bertanya kepadaku, engkau melafalkan hai saudara perempuan Harun dalam Quran, padahal Musa dilahirkan lama sebelum Yesus. Jadi mereka pun ngerti ini. Ini orang Arab, bahasanya bahasa Arab. Ya, gak kayak kalian orang Indonesia bisa ngomong Arab aja kalau ngomong Arab. Ya, ini orang Arab nih, Kristen Arab.
Ya, dia ngerti banget kamu sudah melafalkan saudara perempuan Harun dalam Quran. Padahal kamu salah. Musa itu dilahirkan lama sebelum Yesus. Kemudian Mugira nih ketika bertemu Rasul dia menanyakan ini. Kemudian dia menjawab apa? Masyarakat zaman dulu sering memberi nama, mengikuti nama-nama Rasul dan orang-orang suci zaman dulu. Wah, itu Harun itu Rasul, saya tanya. Rasul itu ada sejak kapan? Kutanya. Ya, ini udah kesalahan. Ya, jadi Harun itu bukan orang suci. Harun itu yang membuat lembu emas. Yang membuat orang Israel berdosa sehingga 2 loh batu itu dipecahkan. Di dalam kitabmu juga ada, di dalam Quranmu. Ya, nah ini kesalahan sejarah lainnya yang mengatakan orang Samaria itu bertemu dengan Musa. Itu keliru ya di dalam Quran. Ini anakronisme kebolak-balik ini timelinenya ya. Bagaimana mungkin orang Samaria bertemu dengan Musa? Orang Samaria itu adanya 700 tahun setelah Musa mati. Setelah kerajaan Israel terpecah, baru ada itu kerajaan utara. Atau kerajaan Israel beribu kota di Samaria. Kerajaan selatan beribu kota di Yerusalem. Ya, kerajaan Yehuda. Ini nabimu tidak tahu sejarah ini. Ya, sehingga mengatakan bahwa orang Samaria lah yang membuat lembu emas. Memang orang Samaria itu membuat penyembahan lembu emas di kota Dan di sebelah utara dan di Bet-El di selatan. Tapi itu semua di kerajaan utara, di kerajaan Israel. Setelah Salomo mati, 700 tahun setelah Musa mati. Memang betul orang Samaria membuat penyembahan lembu emas, tapi bukan pada zaman Musa. Pada zaman Musa orang Samaria belum ada. Orang tanah Kanaan aja belum direbut kok. Bagaimana mungkin disebut orang Samari, Asyamiri? Ya, segera bertobat kalian. Ya, kemudian yang bereaksi ini seorang sahabat Nabi yang katanya seorang pemeluk agama yang mualaf ya, masuk Islam namanya Ka'b al-Ahbar. Dia mantan ahli kitab. Jadi dia punya banyak pengetahuan tentang sejarah dan sakafah ahli kitab katanya ya. Dia datang sama Aisyah nih. Dan menyatakan bahwa Maryam itu bukan saudara perempuan Harun, saudara Musa. Ya, ini ada di dalam tafsir Ibn Katsir surah 19 ayat 28. Dia mengatakan ini nih, diriwayatkan dari Ibn Jarir, diriwayatkan dari Ya'qub, diriwayatkan dari Ibn Ulayya, diriwayatkan dari Sa'id Ibn Ali Abi Sadaka, diriwayatkan dari Muhammad Ibn Shirin yang menyatakan bahwa ia diberitahu bahwa Ka'b al-Ahbar mengatakan ayat yang berbunyi, oh saudara perempuan Harun, surah 1928, tidak merujuk kepada Harun saudara Musa. Itu keliru, salah sejarah. Lalu Aisyah berkata, apa kamu bohong? Dan Aisyah membenarkan itu. Makanya dia bilang sama Ka'b al-Ahbar, kamu bohong. Katanya. Kemudian beliau menjawab, wahai ibunda mukminin, kalau Rasulullah mengatakan hal itu, tentu beliau lebih benar dan lebih mengetahui. Tapi kalau tidak ada keterangan dari beliau, sesungguhnya aku mendapatkan bahwa di antara keduanya terpisah jarak waktu 600 tahun. Maka Aisyah pun terdiam. Ini adalah tafsir Ibn Katsir. Surah 19 ayat 28. Ya. Menurut sumber sejarah Islam sekarang saya bacain. Surah Maryam yang berisi ayat hai saudara perempuan Harun. Ini surat-surat Mekah. Surah-surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah. Surah Maryam itu terdiri 98 ayat. Termasuk golongan Makkiyah. Hampir seluruh ayatnya diturunkan sebelum Muhammad hijrah ke Madinah. Sebelum sahabat beliau hijrah ke Habsyi namanya. Ya. Halo, Buti. Nah, halo. Aku bukan Buti. Ya. Kemudian hijrah ke Habsyi atau Habasyah sendiri dilakukan sekitar tahun ke-5 Hijriah atau sekitar tahun 615 Masehi. Ini sumbernya adalah sejarah hidup Muhammad atau Sirah Nabawiyah Syekh Syafiyur Rahman al-Mubarakfuri halaman 115. Pada bulan Rajab tahun ke-5 dari kenabian berangkatan rombongan pertama dari para sahabat ke Habasyah. Nah, pertanyaan orang-orang kesenajran yang diceritakan oleh Mughirah tadi sangat mungkin ini terjadi sekitar 13 tahun setelah ayat saudara perempuan Harun ini dilafalkan. Jadi Muhammad ini jelas berada dalam posisi sulit, serba sulit. Ya, karena apa? Kalau dia mau menarik kembali, dia sudah tahu dia mau merevisi ayat ini. Saudara perempuan Harun rusak karena dia mengatakan ini ayat turun dari Allah. Bagaimana mungkin Allah salah sejarah? Tapi kalau dia tidak merevisinya, ini kesalahan blunder sejarah ini. Nah, karena muslim itu nggak ngerti apa-apa tentang sejarah, ya gampang aja dibohongi. Tapi bagi orang-orang ahli kitab yang tahu sejarah ketika membaca Quran kalian, kita tahu ini anakronisme. Ya, itu kesalahan sejarah. Ya, ini blunder yang paling besar, yang makanya kalian bundet sampai sekarang nggak ngerti. Ya, kalian bundet. Nih bahkan lihat nih. Imran dikatakan di surah 3 ayat 35 sampai 37. Imran menyerahkan Maryam pada Zakaria. Pak Erben, saya tanya. Ini teman-teman baca ayat surah 3 ayat 35 37 ini ada yang aneh enggak? Ini harus dibaca. Aneh, Ibu. Ya domba 35, Ibu. Saya baca ya. Aku makan.
Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menasarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah dalam nasar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Maka tatkala istri Imron melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan." Siapa nih anak istrinya Imron ini? Maryam, ibunya Isa. Ya, jadi kalian tuh nggak bisa mau ngeles, ngejar buntut kalian sendiri, tetap balik-baliknya ini anakronisme salah sejarah. Ya. Ini lihat nih, surah 3, Al-Imran ayat 35 sampai 37. Orang Kristen harus tahu ini ya, jangan bodoh orang Kristen ya. Orang Kristen nggak boleh bahlul. Ya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Ini istrinya Imron nih. Imron siapa? Bapaknya Musa dan Harun tadi. Ya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam. Kurang jelas dari Hong Kong. Ya. Dan aku memohon perlindungan untuknya. Serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari setan yang terkutuk. Maka Tuhan menerimanya sebagai nasar dengan perimannya baik. Mendidiknya dengan pendidikannya baik. Dan Allah menjadikan Zakaria. Jadi Imron di dalam Quranmu itu ketemu Zakaria. Oh Allah. Ya. Dan Allah menjadikan Zakaria itu pemelihara Maryam anaknya Imron ini loh. Ya gimana nggak tepuk jidat pingsan kita ketika baca Quranmu. Ya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Ini adalah dari Injil Apokrifa, Injil palsu, Proto Evangelium Yakobi. Ya, nanti itu ada saya uraikan sendiri. Saya sudah bikin videonya sumber-sumber kisah di dalam Quran. Ini bukan rahasia lagi, teman-teman. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu punya makanan ini?" Maryam makannya dari sisi Allah. Tetapi intinya adalah di sini Imron. Imron siapa ini, Pak Domba Kecil? Ayahnya Maryam bukan di sini. Musa, Harun dan Miriam. Bapaknya Musa, Harun dan Miriam. Maria. Ketemu sama ketemu sama imam besar Zakaria, ayahnya Yahya Pembaptis. Tepuk jidat enggak lu? Pakai pintunya Doraemon, Ibu. Pakai pintunya Doraemon. Woi, saya jangan dimut. Saya curang sekali ini orang ini ya. Jadi masa saya dimut? Transportasi. Segera bertobat saran saya. Kamu dan anak-anakmu akan diselamatkan ketika kamu menerima Tuhan. Saya mau jawab tantangannya Bu Sofiatul. Ya? Saya mau jawab. Jangan saya dimut. Kamu jawab dulu tadi. Kamu jawab dulu. 125. Anda kan bagaimana Imron? Coba buktikan satu saja. Saya mau tanya. Apa standar Anda mengatakan sesuai dengan sejarah? Saya tanya kepada Anda. Bagaimana Imron ketemu sama Zakaria? Saya tanya. Apa standar Anda mengatakan ini sebuah fakta? Apa standarnya? Bible standarnya. Saya tanya standar kebenarannya apa? Pak, standar saya tanya sama Anda. Saya tanya. Tokoh di dalam Quran itu tokoh dongeng apa tokoh sejarah? Tokoh sejarah. Nah, kalau tokoh di dalam Bible sejarah atau dongeng? Tokoh di dalam Bible sejarah apa dongeng? Saya tanya. Kalau itu tokoh sejarah, gantian. Kenapa bisa Anda tadi bicara sejarah? lama. Pak Erben, saya akan keluar dari channel ini. Pak Erben, saya akan keluar dari channel ini kalau saya tidak dikasih kesempatan bertanya. Baik, saya keluar. Silakan keluar. Boleh saya tangani, Bu? Bentar, Bu. Saya tangani bentar, Bu. Udah keluar. Pak, halo. Ya, udah blunder itu ya. Sudah blunder. Bukan kejam, Pak. Muslim itu harus di shock, terapi shock. Ya, mereka selama 1400 tahun mereka berpegang pada satu kebohongan. Ini harus di terapi shock. Ya, supaya mereka sadar. Sadar. Kamu tuh mempercayai Injil yang keliru, Injil yang tidak membawa kamu kepada keselamatan. Ya. Jadi jelas di situ Imron yang adalah ayahnya Maryam bisa ketemu sama Zakaria itu dari Hong Kong. Aku tanya dari Hong Kong itu. Sadar kalian itu. Kami ini bermaksud baik menyadarkan kalian karena ini taruhannya surga neraka, hidup dan mati. Bukan salah potong rambut, kalian salah pilih Injil, salah pilih kitab, salah pilih juru selamat, salah pilih Tuhan. Sadar kalian, dari mana mungkin orang Samaria ketemu Musa? Dari mana Imron yang ayahnya Maryam itu bisa ketemu sama Imam Zakaria? Dari Hong Kong. Ya, sadar kalian. Oke. Jadi teman-teman Islam, tolonglah jelaskan kami surat Ali Imran ini 35, 36, 37. Jelaskan dulu. Apakah sama dengan Musa yang membelah laut?
saudaranya Harun. Kan Harun dan Musa kan Sebentar. Ini apakah betul Kainama yang asli? Halo. Iya. Halo. Mungkin asli. Ini Kainama. Silakan Pak Kainama dibuka dulu mic-nya. Halo. Nah, dari tadi kau halo-halo, udah ada datanya belum? Iya, halo Darman. Udah ada datamu belum? Ya, udah ada data. Ya silakan lain dulu, hujan lebat ini. Ya udah, kau menyimak aja dulu ya. Oke, Kainama ini turut. Kainama yang asli atau apa ini? Silakan Kainama. Yang KW. Oh, KW ya. KW 3 pula tuh. Yang diserupakan kali Pak. Kalau teman-teman baca tadi hanya dari Quran saja, kita bisa melihat ini anakronisme. Halo. Ya enggak? Halo. Betul sekali, Bu. Makanya suruh dia jelaskan aja 35. Surat 3 ayat 35 sampai 37 itu aneh sekali. Bagaimana mungkin? Tidak ada di Al-Qur'an itu bahwa Musa bin Imran. Datamu mana? Ya jelaskan aja, Pak. Berarti Muhammad salah. Bilang Musa bin Imran. Dari di Al-Quran. Kalau ada mengatakan Taurat apa? Injil itu kepada Nabi Musa, cari. Surat 7 157 dikatakan dikatakan Taurat itu ada di zaman Musa. Taurat dan Injil itu ada di sisi mereka. Taurat dan Injil ada pada zaman Musa loh. Kalian heran nggak sih? Nabi Isa. Taurat itu kepada Nabi Musa. Surat 7 kepada Nabi Daud. Surat 7. Kita kasih buktinya ya. Tadi kamu buka aja. Al-Quran itu tidak turun ngeles. Kamu tadi sudah tidak bisa ngeles. Al-Quran ya, surat itu 3 turun ayat 35. Nah, itu kita sudah tahu, Pak. Mohon Al-Quran itu turun 30 juz. Nah, coba Pak buka Pak datanya Pak, jangan Surat 7 ayat 157 dikatakan Injil ada di zaman Musa. Itu dukunannya. Ini siapa sih yang mau membuka? Kalau nggak bisa biar saya bacakan bentar. Jangan dibacakan, share screen. Al-Araf, tunggu saya nggak bisa Bu, bisa share screen. Ya aku share screen. Kalian diam aja. Aku akan share screen surat 7 ayat 157. Tiap-tiap nabi, ini keturunannya anaknya ini tidak ada di Al-Quran itu. Berarti Muhammad salah. Muhammad salah ketika bilang Musa bin Imran. Pokok-pokok orang-orang yang terkenal aja. Muhammad salah dong. Bilang Musa bin Imran. Ya, Muhammad salah. Dia bilang Musa bin Imran. Aku share screen ya. Aku share screen Quran ya. Al-Quran menceritakan semua bapaknya ini ke tanah sampai Adam. Teman-teman. Ini Quran surat 7. Surat 7 ayat 157 nih, lihat nih. Tapi tahu tuh. Kok 7157 sih, Duran salah. Yang mana hadis palsu, yang mana hadis. Kalau bukan dari baca dari 155, 156 itu cerita tentang Musa. Surat 7 155, 156, 157, 158 itu bicara di zaman Musa. Bacain. Bukan ada kitab Injil itu loh, Taurat dan Injil itu mana ya? Itu loh. 7 157. 55. Coba buka Ibu ya. Yohanes 1:45. Ayo. Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Apa sih enggak ada hubungan? Nah, coba buka dulu surat 7 157. Yesus mana itu? Allah berkata Injil ada pada zaman Musa, coba. Mana itu? Surat 7 mulai dari 155 coba. Kata Musa. 155. Nah, kan itu 155 berapa? 155 kan bicara tentang Musa nih. 155 kan bicara tentang anak Musa. Yusuf dari Nazaret. Ya. Coba siapa itu? Tentang Musa. Apa juga kita. Terus tuh sampai ke bawah, sampai terakhirnya di Kok terjemahan yang aku punya kok bisa nggak ada ya? Coba baca Yohanes 1:45. Apa sih kamu tuh? Lihat nih. Ayo. Allahmu berkata Injil ada pada zaman Musa. Yusuf dari Nazaret, anak Yusuf dari Nazaret, siapa itu? Anaknya Yusuf. Kita itu nggak ada hubungan sama Quran, kita bedah Quran dulu. Kan begitu sejarah itu. Makanya kalau dari Hongkong, sejarah dari Hongkong.
Imran kakeknya Isa itu dari mana? Kutanya. Di Al-Quran. Lihat nih teman-teman Kristen ya, saya fokus ke Kristen aja. Ada Imran, kita nggak usah harapin Muslim lah ya. Maryam. Mereka sejarah, historia. Tapi lihat nih surah 7 ayat 157 tadi Allah berkata kepada Musa nih, Tuhan tidak ada seorang nabi yang namanya tertulis dalam Taurat dan Injil. Jadi Allah mengatakan Injil kepada Musa. Bayangin Injil ada pada zaman Musa. Jadi di dalam bayangan Muhammad, di dalam bayangan Taurat, kamu larikan ke pengertian Yesus. Pamannya dikasih ya, di dalam pemahaman Muhammad, pamannya si Musa dikasih kitab Taurat, anaknya dikasih Injil. Makanya deketan dia. Nih lihat nih, surah 5 ayat 157 nih. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang namanya tertulis dalam Taurat dan Injil. Bayangin, Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka. Jadi ini Tuhan ngomong sama siapa nih? Tuhan ngomong Allahnya mereka ya, Allahnya Muslim. Ngomong sama orang Israel, Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka pada zaman Musa loh, bayangin. Bapaknya aja kalah, itulah saya kapan jadi raja. Yesus di dunia ini nggak pernah. Ya, ini jelas teman-teman, kita harus cerdas. Daud itu Sulaiman. Kalau ini benar-benar firman daripada Tuhan, tidak mungkin Tuhan ngomong seperti ini. Ayo, yang dikatakan Daud, Mesias nanti siapa, Bu? Kata-kata Injil itu baru ada di dalam perjanjian baru kita ya, teman-teman Kristen. Jadi Anda jangan pernah ke pengajaran yang diartikan menjadi mualaf. Taurat, Zabur. Itu kesalahan sejarah yang tolol. Yang dirapal Daud itu kita Zaburnya bahwa nanti ada raja Mesias, keturunannya itu adalah Sulaiman, Nabi Sulaiman. Kamu baru lepas dari rumah sakit jiwa. Kamu larikan ke Yesus. Itu kamu baru lepas dari rumah sakit jiwa ya. Ngomong gak nyambung. Recording stopped. Oke, saya pikir sudah jelas yang disampaikan. Mesias itu Darman, aduh ada apa? Darman. Udah, dia suruh tanya aja, dia suruh tanya. Saya pikir sudah jelas. Sudah jelas. Udah kepanasan, soalnya salah sejarah.